kalawan Allah kang maha suci kuturang kulan rino lan wengi ditirakati diri Allahi zikir lan suluk jangan tilali zikir lan suluk jangan tilali. Kalau yang punya dosa jadi cebur dulu Bu, dicebur dulu, kata saudara saya biasanya yang lagu itu. Apa katanya lagunya? Sungai madu dan susu, sutra tilam berbulu itu, surga tempat manusia yang bertakwa, tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicelup ke neraka api yang membara, membakar apa? Membakar tubuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Hadratal quraba wal fudala, para alim, para ulama, wabil khusus pemangku desa Masjid Tirta Kencana, desa Tirta Kencana, kemudian sahibul manzil, sahibul fadilah, Ibu Sumiati sekeluarga yang kami hormati dan kami muliakan, kemudian ibu-ibu muslimat jalur Kecamatan Limbo Bujang yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang kami hormati dan kami muliakan. Semoga kalian semua menjadi penerusnya Sayyidatina Fatimah Zahra amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita jika kita pada saat ini bisa duduk bermujalasah di suatu tempat yang insya Allah tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam acara halal bihalal, halal bihalal, kalau ditembusi kemarin oleh Bapak Hamdi, tapi tidak dikasih tahu acaranya. Dikasih tahu tadi lewat HP. Acaranya nopo Pak? Kalau halal bihalal. Oh iya. Halal bihalal niku Bu, asalnya dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab yang awalnya adalah halalun bihalalin. Artinya adalah saling ridho, saling ridho, saling merelakan antara satu sama lain.
Ada apa? Karena sebelum ini kita menjalani momen yang luar biasa, yaitu bulan yang terkenal dengan Syahrul Ramadan. Jadi bulan Syahrul Ramadan ini jangankan sampean di dalamnya itu sampai beribadah, melakukan baca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lain. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang ketika bulan Ramadan berpuasa dengan keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah dia kerjakan selama 1 tahun. Waqilah, ada yang sampai bukan hanya 1 tahun yang terlampaui, sampai dengan tahun selanjutnya kita menemukan Ramadan lagi, kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ketika kemarin takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika itu para malaikat itu menyerukan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Wahai orang Islam, sekarang bersegeralah kalian menuju ke tempatnya Allah atau rumahnya Allah, karena pada sekarang ini semua malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala yang berupa, wahai umat Nabi besar Muhammad, sekarang engkau pergilah ke buyutillah, dalam artian masjidnya Allah. Kenapa? Karena Allah pada saat itu akan memberikan jaziyah. Jaziyah itu apa? Balasan atas apa yang telah kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Apa hadiahnya? Adalah kita merupakan orang yang maufilut dunub. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita itu sebenarnya sekarang itu sudah tidak punya dosa kepada Allah. Amin. Tidak punya dosa kepada Allah. Akhirnya karena kita hidup seraungan, hidup seraungan bukan hanya kita sosialisasinya bukan hanya kepada Allah, kita juga dengan masyarakat. Maka ulama terdahulu membuat istilah atau kebiasaan bagaimana tidak hanya kepada Allah tapi juga dengan masyarakat itu kita juga bisa kosong-kosong, dalam artian dosa kita bisa terampuni. Jadi kita tidak mempunyai beban, tidak punya dosa kepada Allah, juga kepada tetangga-tetangga kita juga tidak mempunyai dosa. Maka dibuatlah acara halalun bihalalin yang sekarang kita gelar atau yang kita kenal halal bi halal. Alhamdulillah. Jadi sekarang di sampean ini buatan enten dosa ini sama sekali. Tidak punya dosa. Semoga seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kewajiban kita sekarang menjaga bagaimana caranya kita tetap tidak mempunyai dosa ke depannya sampai maut menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Masalah nanti seumpamanya sampean teledor kok nyemplung ke dosa lagi, ya istighfar. Istighfar. Karena memang itu kewajibannya manusia. Tidak ada di dalam dunia ini tidak ada yang suci dari dosa. Kewajiban kita ketika kita melakukan dosa itu adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah itu jangan moroh hanya ketika butuh. Kita setiap waktu itu hanya harus ingat kepada Allah. Jangan hanya moro kepada Allah, mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah hanya ketika butuh. Kita di kemarin alhamdulillah sekarang kita sudah dibebaskan dari penyakit yang kita takuti, Bu. Napa? Berarti kita duduk di sini nih sebenarnya LC semua. Apa? Lulusan
lulusan corona, ini lulusan corona semua. Makanya penyakit kemarin itu tidak biasanya seperti yang kemarin. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang ada penyakit, mati itu sudah biasa. Orang mati sudah biasa karena memang kaprahnya manusia itu akan mati, tapi tidak seperti kemarin. Sakit ya biasa, banyak, meskipun dulu ya ada penyakit, tapi tidak seperti kemarin. Nah, jangan dulu kita menyalahkan pemerintah, jangan dulu kita menyalahkan orang lain, tapi mari kita benahi apakah kita dalam keadaan lalai jauh kepada Allah. Makanya kita harus selalu mendekat kepada Allah. Jangan hanya ketika diberi musibah, ya Allah. Kalau kemarin waktunya marak-maraknya corona, bacaan apa yang tidak dibaca? Lihom satun, pokoknya kayaknya yang tidak dibaca mungkin cuma doanya fitrah, doanya zakat fitrah. Pokoknya lihom satun nutufi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima, semuanya dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, semuanya dibaca. Makanya jangan hanya ketika diberikan musibah. Ta'arraf ila Allahi firrahah ta'rifuka fisyiddah. Maka sampian dalam keadaan apapun sampian harus ingat kepada Allah. Maka ketika itu kalian lakukan, maka ketika sampian mendapatkan masalah, Allah yang akan membantu kalian. Kata Gus Dur. Ingat anuannya Gus Dur, syairnya Gus Dur. Kalawan Allah kang moho suci, kuturang kulan rinolan wengi, ditirakati diri Allahi, zikir lan suluk jangan tilali, zikir lan suluk jangan tilali. Apa katanya? Kepada Allah jangan sampai kita butuhnya sewaktu-waktu. Kita kepada Allah harus kandulan, harus ingat kepada Allah siang dan malam sebagai riyadhah dan tirakat kita. Zikir juga jangan sampai lupa di setiap hari. Makanya setelah itu kita lakukan apa katanya syair itu? Uripe ayem rumangsa aman, turungi rasa tanda yen iman, sabar narimo senajan pas-pasan, kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Paham? Paham? Paham tuh boten? Soalnya di kulo boten Jawa. Kulo niku saking Madura. Lah kok hafal berarti? Apa? Kalau dibahasakan mungkin bahasa Inggrisnya seperti ini. Hatinya aman karena tenang, mantapnya hati karena iman, sabar nerima walau pas-pasan, semua takdir dari pangeran, semua takdir dari pangeran. Semuanya ya Rasulullah, Salamun alaik ya Rabbi asyadi wa daraji, azfatayya jiratal
uhailal judi wal karamin, ya uhailal judi wal karamin. Seperti itu. Makanya kita ingat kepada Allah jangan hanya ketika kita sakit, jangan hanya ketika kita diberikan musibah kepada Allah. Apa? Ketika saat-saat kita senang pun kita harus ingat kepada Allah. Setiap saat kita harus ingat kepada Allah agar ketika kita sewaktu-waktu butuh tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya lihat HP terus, kenapa Bu? Takut lewat waktunya. Karena sudah dipesan jangan terlalu lama makanya saya lihat HP terus Bu. Lihat HP terus, karena biasanya kalau sudah di atas saya lupa waktu, makanya tak lihat terus ini berapa menit sudah. Oh baru 10 menit berarti. Salawat beserta salam semoga kedua kalinya salawat beserta salam semoga tercurah keharibaan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi Bu, kita termasuk orang yang paling mulia. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ketahuilah wahai umat baginda Nabi besar Muhammad, engkau tercipta sebagai umat yang paling mulia, yang paling bagus. Kenapa? Karena kita kemandilan dengan Nabi yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat Nabi besar Muhammad ini ada yang mesen menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang pesan? Tidak ada. Makanya kita termasuk beruntung. Nabi Musa itu ingin menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya karena ingin beliau itu puasa Ramadan. Hanya karena ingin melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena keistimewaan umatnya Nabi besar Muhammad itu sangat banyak tuh. Karena kita kemandilan kepada Nabi besar Muhammad yang begitu mulia, makanya kita diberikan kemuliaan oleh Allah yang sangat banyak. Kemuliaannya banyak, tapi saya sebutkan 3 saja. Takut habis waktunya nih. Yang pertama, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paling sedikit umurnya, paling sedikit amalnya, tapi pahalanya lebih banyak. Istimewa enggak? Ibaratkan pekerjaannya sedikit tapi gajinya akeh. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, inna ummati absaruhum a'mara wa aqalluhum a'mala. Aqalluhum absara wa a'maluhum wa aqalluhum a'mala. Ya Allah, umat saya ini paling sedikit umurnya, paling sedikit amalnya. Lalu gimana kata Allah? Ya, saya takut dengan begitu nantinya umat saya itu tidak menemukan tempat di surga, karena yang lainnya itu umurnya panjang-panjang. Umurnya Nabi Nuh itu 800 tahun. Umurnya Nabi Nuh 800 tahun. Umumnya umatnya Nabi itu mengikuti umurnya nabinya. Umurnya umatnya Nabi itu yang mengikuti umurnya nabinya. Nabinya Nabi Nuh umurnya 800 tahun, maka rata-rata dari umatnya semuanya 800 tahun. Nah, Nabi besar Muhammad umurnya hanya 63 tahun, Bu. Jadi kalau kita semua sekarang ibaratkan saya sudah umur 30, berarti tinggal separuh lagi, Bu. Kalau yang umur 40 tinggal 23. Kalau yang umur 50 13. Kalau umur 60 3 tahun lagi. Kalau yang 62 tahun 11 bulan 29 hari, berarti besok, berarti
besok. Makanya hati-hati. Lah ini dipermasalahkan oleh Nabi besar Muhammad, saking sayangnya Nabi besar Muhammad kepada kita. Bagaimana ya Allah? Akhirnya Allah memberikan jawaban. Ya wis Nabi Muhammad, tidak usah engkau risaukan. Biarlah umatmu itu umurnya sedikit, amalnya sedikit, tapi pahalanya akeh. Akhirnya Nabi besar Muhammad mendengar itu legowo. Terbukti umat dulu, Bu. Umat terdahulu, umatnya Nabi Musa dengan yang lain dalam satu hari satu malam itu melakukan ibadah sholat 50 waktu. Umatnya Nabi Musa 50 waktu. Lah kita umatnya Nabi besar Muhammad satu hari satu malam hanya 5 kali. Tapi istimewanya kalau kita melakukan sholat satu hari satu malam 5 kali diganjar 50. Masya Allah. Masya Allah, istimewa apa buatan? Istimewa. Satu sholat duhur seumpamanya sampai mendapatkan pahala 10. Belum kalau pakai siwak mana siwak? Siwak itu ini. Pakai siwak. Kalau pakai siwak sambian satu, sholatnya sambian ditambah 70. Jadi berapa sudah? 80. Itu umatnya Nabi besar Muhammad, Bu. Keistimewaannya luar biasa. Itu apa, tak? Ini kayu arok yang biasa dipakai siwak. Kalau sampean tidak punya kayu arok tidak apa-apa. Intinya apa? Sawitan. Lah kenapa kok harus kayu arok? Kayu arok ini lembut. Kalau digosokkan ke gigi, ini ada bau harumnya. Jadi bau harumnya itu akan beralih ke gigi hingga kemudian gigi itu harum. Nah kalau seumpamanya tidak punya ini 5.000 cuma. Kalau sampean mau beli, kalau tidak punya ya gagangnya sawit buat telepon. Tapi ojo keras-keras. Takutnya gigi sawitnya tidak hancur, malah giginya hancur aja. Kalau seumpamanya tidak punya, pakai surban atau ruku sampean tidak apa-apa. Niat siwa tambahan 70. 70. Itu kalau orang yang sholat itu sendiri. Kalau sudah menikah, Bu. Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatani min mutaahhilin khairun min sab'ina minal a'zabi. Sholatnya satu rakaat orang yang berkeluarga dari 70 sholatnya orang yang jomblo. Jadi makanya yang belum nikah segera nikah. Tapi insya Allah di sini menikah semua ya, Bu ya. Sudah. Belum ya. Makanya sampean berapa tadi? Sudah dapat 1. Kalau siwakan sampean dapat 80, ditambah karena sampean sudah berkeluarga, terlebih sampean jamaah dengan suaminya, ditambah lagi 70. Berarti 150. Itu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, kalau umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, kemudian ketika meninggal itu dia membawa dosa, maka dosa yang dilakukan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah dari orang yang masih hidup. Barokah dari orang yang masih hidup. Contohnya sekarang Sohibul Hajah Bu Sumiati. Nggih, Bu Sumiati. Dia melaksanakan acara rutinan di rumahnya yang berupa halal bihalal. Kemudian memberikan sodakoh segedarnya kepada sambian di sini. Dan sodakoh pahala dari sodakoh itu akan diberikan dan dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dari keluarganya. Maka ini termasuk yang didaukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa inilah yang akan menyelamatkan ahli kubur. Makanya luar biasa umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tapi kita semua harus tahu, ketika seumpamanya nanti anak-anak kita ingin kita diingat oleh mereka, maka kita harus ingat kepada pendahulu-pendahulu kita.
kita usahakan bersedekah kepada ahli kubur kita agar nanti anak cucu kita ingat kepada kita dan bersedekah kepada kita. Semoga kita ditakdirkan mempunyai putra putri yang soleh dan solihah, sehingga ketika kita mati nanti mereka bisa mendoakan kita hingga kita menjadi orang yang ibadillahi sholihin, dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tapi sampean ini semuanya sudah dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Hanya saja ya waktunya kapan. Kalau seumpamanya yang tidak punya dosa langsung masuk ke dalam surga. Kalau yang punya dosa, ya dicebur dulu, Bu. Dicebur dulu. Kata saudara saya biasanya yang lagu itu. Apa katanya lagunya? Sungai madu dan susu, sutra tilam berbulu itu, surga tempat manusia yang bertakwa, Tetapi sebaliknya insan yang penuh dosa akan dicelup ke neraka, api yang membara membakar tubuhnya. Jadi semuanya ini dipastikan. Kalau umatnya Nabi besar Muhammad SAW sudah dipastikan surga dengan syarat satu, mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Ya meskipun nanti tidak secara serempak, tapi insya Allah nanti oleh Nabi besar Muhammad SAW, Nabi besar Muhammad itu nanti tidak mau masuk surga sebelum umatnya semua masuk ke surga. Jadi kalau umatnya umat Nabi lain nanti, ya Nabi Musa isfa'ni inni ummatuk. Kata umatnya Nabi Musa, ya Nabi Musa berikanlah kami syafaat pertolonganmu, kami ini umatmu. Apa kata Nabi Musa? Anta wa ana. Pada saat ini wahai umatku, sampian ya sampian, saya ya saya. Sampian carilah pertolongan sendiri karena cukup ketika berada di dunia saya menuntunmu. Tapi Nabi besar Muhammad SAW ketika diminta oleh Allah, ayo Nabi besar Muhammad SAW masuk, tapi Nabi besar Muhammad tidak mau. Saya masih menunggu umat saya. Jadi Nabi besar Muhammad ingin masuk ke surga, beliau masih keliling ke neraka, ke neraka, dicari umat-umatnya. Mana umat saya? Ada yang istilahnya moro kepada Nabi besar Muhammad. Ya Nabi besar Muhammad isfa'ni inni ummatuk, katanya. Nabi besar Muhammad berikan pertolonganmu kepada saya. Saya ini adalah umatmu. Ditoleh oleh Nabi besar Muhammad. Akuntum minal musallin. Yang ditanyakan dulu sholat oleh Nabi besar Muhammad. Yang ditanyakan dulu adalah sholat. Akuntum minal musallin. Kamu termasuk orang-orang yang sholat. Iya Nabi besar Muhammad. Kalau memang engkau termasuk orang-orang yang sholat, maka aku akan memberimu syafaat hingga nanti akan dibawa Nabi besar Muhammad ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya wasiat yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi besar Muhammad sampai menjelang beliau wafat adalah sholat. Makanya sholat ini beda dengan yang lain. Seperti tadi fadilahnya luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, karena saya sudah janjinya 3 Bu ya, janjinya 3. Takut nanti offset. Seperti kemarin saya ditegur oleh teman-teman ketika ngisi di mana ya? Bukan di aula itu, ngisi di Bungo. Karena teman-teman kemudian kebetulan pada saat itu ada 3 acara yang harus diganti, ini diisi bergantian. Nah di pertama saya lupa, yang ditarget itu setengah jam malah 1 jam setengah. Makanya saya sekarang pakai alarm. Kalau alarmnya bunyi ya makanya tak lihat terus seperti itu. Kemudian yang terakhir, umatnya Nabi besar Muhammad SAW terakhir berada di dunia, tapi nanti pertama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala nanti istilahnya dawuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inni haramtu al-jannatah an tadkhulaha ghairaha
ala sairil anbiya'i wa ala sairil umam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa aku mengharamkan surga itu dimasuki oleh selainnya nabi dan selainnya umat, kecuali itu adalah engkau dan umatmu. Jadi itu diantaranya apa ini istilahnya, kemuliaan dan keistimewaan kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari itu Bu, karena kita sudah dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad tanpa dipinta, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Makanya kita jangan lupa kepada Nabi besar Muhammad. Kita harus ingat kepada Nabi besar Muhammad dengan cara satu, yaitu banyak bersolawat. Banyak bersolawat. Solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak bersolawat. Diseneni oleh bapak malah lari ke dapur, bukannya solawat. Diseneni oleh bapak solawat. Kalau sampai diseneni oleh bapak sallallahu ala Muhammad, bapak tidak akan nyeneni lagi. Kalau sekarang diseneni oleh bapak lari ke dapur, bukan solawat, malah nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Ya Bu. Mati atau hilang perasaanmu, atau sudah pindah ke lain hati. Makanya salawat, sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang solehah, kemudian dijadikan ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya sekarang kita sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa maghfirud dzunub. Setelah kita dari lebaran, sekarang dosa kita kepada Allah sudah tidak ada, dan semoga dengan lantaran acara halalun bihalalin atau halal bihalal ini, kita sesama sesama warga, sesama tetangga ini kita juga diampuni. Saling mengampuni, sehingga kita tidak mempunyai tanggungan apa-apa, dan ketika kita nanti meninggal dunia atau meninggalkan dunia ini dalam keadaan suci, insya Allah kalau sudah dalam keadaan suci dari dosa, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan Bu, itu yang kita harapkan. Kalau cuma baiknya di depan tapi buruknya di akhir, tidak ada gunanya Bu. Makanya jangan kemudian kita berprasangka, oh itu ustaz bajunya pakai baju putih, kemudian surbannya, surbannya itu surban apa? Padahal ini baju. ini baju. Surban lu pakai putih ustaz itu tidak mesti Bu. Tidak mesti. Makanya kita semuanya ini harus saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Makanya ada hal-hal seperti ini oleh ulama istilahnya dianjurkan. Kenapa? Karena mungkin pada suatu saat yang menolong kami atau saya itu salah satu di antara sampean. Seumpamanya saya menyampaikan sekarang, ayo perbanyak ya selawat, karena dengan selawat kita akan menunjukkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita memperbanyak selawat, kita akan diakui dan diselamatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ternyata sampean mengamalkan selawat itu, lah nanti ternyata amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata selawatnya sambian. Alhamdulillah sambian sekarang. Tidak ada yang tahu Bu. Makanya ulama itu mengatakan Allahu yukhfa salasan fi salasatin. Allah itu menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal yang lain. Di antaranya salah satunya Allah tidak menampakkan mana amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita berhati-hati. Kita tidak selalu meremehkan hal yang kecil
tidak membesar-besarkan hal yang besar. Kenapa tujuannya? Siapa tahu amal yang kita tidak tidak duga-duga, kemudian itulah yang menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tahu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bukan hanya ditakuti oleh manusia. Sampai ketika jin mau berpapasan dengan Sayyidina Umar karena saking adilnya Sayyidina Umar, ini jin itu, rombongan awas minggiro. Ini ada Sayyidina Umar lewat menggris lewat jalur lintas. Nah, kenapa ada Sayyidina Umar? Sampai seperti itu. Dan ternyata ketika diperiksa, Sayyidina Umar itu selamatnya karena apa? Apakah karena dia mensedekahkan separuh hartanya ketika peperangan? Apakah kemudian karena saking adilnya dia kemudian sampai ditakuti oleh jin? Tidak. Ternyata amal yang diterima oleh Allah dari seorang Sayyidina Umar, ketika beliau berjalan ada seorang anak kecil yang bermain burung pipit. Tahu burung pipitnya, ya? Ya pokoknya burung lah. Dalam kitab itu ya pokoknya burung. Mbah itu burung pipit, burung apa? Pokoknya saya kalau di sini ya burung pipit. Akhirnya karena Sayyidina Umar melihat bayi itu, anak itu mempermainkan burung itu sampai leye-deyeng gitu. Akhirnya oleh Sayyidina Umar dibeli, nak, burungnya tak beli ya. Karena anak-anak senang. Kemudian oleh Sayyidina Umar setelah dibeli kemudian dirawat, setelah itu dilepaskan. Akhirnya di akhirat yang menolong Sayyidina Umar ternyata amalnya Sayyidina Umar yang ketika melepaskan burung itu. Yang kedua adalah siapa? Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak tahu Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali karangan beliau itu melegenda. Beliau itu didahulukan sampai mempunyai karangan yang seandainya dikrus dengan umurnya beliau itu tidak sampai umurnya. Karena saking banyaknya karangan beliau. Bahkan ada satu karangan beliau yang dimanapun pondok pesantren mengaji kitab itu, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ada seorang ulama yang mendahulukan kalau seumpamanya kitab di muka bumi ini musnah, asalkan ada satu kitab Ihya Ulumuddin maka sudah bisa terwakili semua. Nah, karangannya begitu banyak, kemudian amalnya kalau kita perhitungkan sangat banyak. Ternyata ketika beliau diperiksa di hadapan Allah, kata menurut sebagian ulama, yang diterima bukan beliau karena banyak arangannya. Pada suatu saat ketika beliau ingin mengarang kitab, ada lalat yang hinggap di tintanya beliau. Kalau dulu kan pakai tinta, bukan pakai pulpen sama dengan sekarang. Pakai tinta, kemudian ada wadahnya. Nah, ketika beliau ingin ngarang, kok ternyata lalat itu minum dari tintanya beliau. Nah, oleh beliau dibiarkan. Karena mungkin kata Imam Ghazali, dia haus, biarkanlah. Dia ngarang, ditunggu dulu sampai lalat itu pergi sendiri. Lah, ketika beliau di hadapan Allah, ternyata yang diterima lalat itu yang melapor kepada Allah. Wahai Allah, ketahuilah bahwa dulu saya dalam keadaan lapar. Saya itu mencari makan tidak dapat, kemudian saya minum tintanya Imam Al-Ghazali. Dan dengan suka hati dia menunggu saya, tidak menyuruh saya pergi sampai saya kenyang. Dan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Dan juga kita tidak boleh putus asa karena kita mempunyai dosa besar. Oh, saya mempunyai dosa besar, mungkin saya sudah tidak termasuk orang-orang yang diampuni. Seberapapun besar dosanya sampian, tetap kalah dengan sifatnya Allah yang maha pemurah. Makanya tidak ada besarnya dosa kalau sampean selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, semoga kita semua, pertemuan kita semua di sini tidak hanya bertemu dan bersama di dunia dalam kebaikan, tapi semoga kita terus ke akhirat nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap berkumpul dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah pas, Bu.
jam setengah 4 pas. Kurang 5. Mungkin ada tutur kata yang tidak sopan dari kami. Kalau bahasa sebenarnya apa ini masih kaku. Karena kami sendiri ya campur-campur. Kami sebenarnya ahli ya bahasa Madura. Biasanya ya pidatonya bahasa Madura. Kemudian karena kami mengajinya di Jawa selama 7 tahun, maka ya kami berusaha untuk seraungan dengan bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawanya ketika saya di Jawa Timur tidak sama dengan yang di sini. Sehingga ketika saya ke sini memperbarui lagi yang namanya Jawa. Harus bahasa Kromo. Ya Allah. Akhirnya saya pertama ke sini bahasanya bahasa kitab. Waduh, oleh teman-teman diketawain, Bu. Pak Samin ya, mohon dimaklumi, tapi tujuan kita baik dan harapan kita baik, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan semua baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa saja Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah ya Rabbi zidna ilman nafi'ah wa waffiqna amalan salihah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa ba'dina an su'il khatimah. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata al-abrar aziz ya ghafar ya mutaqabbil. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.